Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Sri Melina dari kelas HK20A. Di video kali ini saya akan presentasikan konstitusi desa dan eksistensinya dalam regulasi di Indonesia. Herman Heller memaknai bahwa konstitusi hakikatnya mengalami 3 tahap, yaitu 1. Konstitusi sebagai kenyataan, 2. Konstitusi dalam proses abstraksi, dan 3. Konstitusi dalam kodifikasi. Pita dokumentasi terkait orisinalitas sebuah desa di Nusantara sebelum Indonesia dapat terlihat dalam coretan pena Van Vollenhoven dalam bukunya Staatsrechtsoverzie, mengatakan bahwa pemerintahan republik atau republik desa secara substansial telah ada sebelum Belanda masuk ke dalam wilayah Nusantara, yang diceritakan dari masuknya kapal Belanda pada tahun 1596. Dalam buku tersebut terdapat frasa Republikeken yang oleh Van Vollenhoven diartikan sebagai suatu pemerintahan demokrasi yang mementingkan kesejahteraan rakyat yang bersifat asli dan otonom berdasarkan adat istiadat dan sistem nilai budaya masyarakat setempat. Rentetan premis demikian memberikan garis besar bahwa sebelum terbentuknya negara modern, desa merupakan entitas sosial yang memiliki identitas dan kelengkapan budaya asli, tradisi atau pranata sosial lokal beragam, pemerintahan yang demokrasi, dan memiliki otonomi dalam mengelola tata kuasa dan tata kelola atas penduduk, pranata lokal, dan sumber daya ekonomi. Prinsip utama sebuah konstitusi paling tidak harus memiliki 4 fungsi, yaitu A. Fungsi limitatif pembatasan kekuasaan, B. Fungsi integratif, C. Fungsi protektif, dan D. Fungsi transformatif. Sejarah perkembangan desa tidak lepas dari kajian terhadap insting manusia, di mana tiap kali ada sejumlah manusia dengan istri dan anak-anaknya, maka lazimnya mereka memilih suatu tempat kediaman yang sama, dan pembawaan seorang manusia umumnya menegrasi prinsip untuk hidup menyendiri, berseorangan, atau bertempat tinggal hanya dengan istri dan anak, ataupun mengembara nomaden. Tidak dalam suatu kelompok. Atas dasar insting tersebut, manusia menempuh hidup dengan membentuk kelompok atau kumpulan yang turun-temurun atas dasar memperingan, memelihara, mengusahakan, dan kepentingan bersama dalam hubungan yang erat dan teratur. Model pengaturan sistem kemasyarakatan yang telah dilukiskan sebelumnya merupakan bentuk self-government community. Hal ini dikarenakan masyarakat desa berdasarkan inisiatif sendiri tanpa campur tangan dari pihak manapun, mengatur dan mengurus dirinya sendiri dengan mengembangkan sistem kelembagaan sehingga mampu mengatasi masalah yang dihadapi. Ketika desa membuat sebuah hukum adat esensinya merupakan suatu refleksi dari apa yang masyarakat yakini sebagai pandangan hidup yang sesuai dengan perasaan keadilan dan kepatutan. Dalam formulasinya yang tradisional, hukum adat secara umum dicirikan oleh penyampaiannya yang dilakukan secara tidak tertulis dalam kehidupan masyarakat. Hukum adat ini tidak pernah secara sistematis mengikuti metode legislasi ataupun kodifikasi, sebab merupakan manifestasi secara langsung dari perasaan keadilan dan kepatutan yang dimiliki masyarakat secara umum. Baik sumber maupun perkembangannya, hukum adat ini terletak dalam kehidupan masyarakat dan tidak tergantung pada proses teknis dari legislasi. Sejalan dengan prinsip tradisi lisannya, adat mempunyai kecenderungan umum untuk merujuk kepada tradisi para leluhur yang disimpan dalam berbagai bentuk cerita-cerita dan petuah-petuah sebagai sumber hukumnya.
Konstitusi ini merupakan kaidah dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis yang memiliki 3 nilai, yaitu nilai normatif, di mana konstitusi telah resmi diterima oleh suatu bangsa. Yang kedua, nilai nominal. Dalam arti konstitusi menurut hukum memang berlaku, tapi kenyataannya tidak sempurna. Yang ketiga, nilai semantik, di mana konstitusi secara hukum tetap berlaku, namun dalam kenyataannya sekedar untuk memberi bentuk dari tema yang telah ada dan untuk melaksanakan kekuasaan. Di luar dari sifatnya bahwa konstitusi berada pada bentuk modern maupun tidak, dapat ditarik garis besar atas motif eksistensinya dari konstitusi. Dilihat dari nilai dan fungsi serta kedudukannya adalah adanya perwujudan perjanjian negara dengan masyarakat atas sebuah kepentingan perlindungan hak dan perwujudan kewenangan berupa pembatasan diri. Masyarakat sebagai salah satu pihak yang memberikan motif diartikan sebagai masyarakat dalam sebuah lingkungan dengan sistem nilai atau negara. Cukup sekian itu saja dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.